pagi, salam sejahtera untuk kita semua karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Zoom ini untuk kelompok kami memaparkan materi kami, yaitu perempuan dan politik dalam perspektif antropologi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama itu Jessica Esther Carlina, Yesekiel Arvin Marado Purba, Roji Algifari Nasution, Erika Septiani Sitinja, Trining Sisihite, Reddy Opaniko Purba. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Roji. Waktu dan tempat untuk Saudara Roji. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Perempuan dan politik dalam perspektif antropologi politik. Kesetaraan politik antara perempuan dan laki-laki. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat. Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan, dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak sama karena pikiran, kecerdasan menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan. Saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan oleh Saudari Jessica dan Jessica. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Budaya politik. Budaya politik sendiri lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya patrimonialistik, di mana budaya patrimonialistik adalah budaya yang dimana pemerintahan ada di bawah kontrol seorang dan kelompoknya. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Di sini perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga, perawatan, pengasuhan, pendidikan anak, dan penjaga moral. Kegiatan perempuan sebagai pencari nafkah terlibat aktif dalam komunitas organisasi dan partai politik hanya dianggap sebagai peran sekunder. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Jessica. Saudari Jessica, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan membacakannya sendiri. Pemberdayaan politik perempuan. Perempuan yang bekerja di ranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga. Walau perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki secara umum, perempuan yang bekerja di ranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan lebih cenderung terbatas aksesnya dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatannya. Di samping sering dipandang kurang kredibil dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting, kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya memberdayakan perempuan, karena melalui keputusan politik segala aktivitas kehidupan dan dapat ditentukan. Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung dari berapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik.
Baik, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Erika. Baik, saya akan membacakan partisipasi politik kelompok. Di antara bentuk partisipasi, nyatanya perempuan adalah dengan meningkat keterwakilan mereka di panggung politik, dalam lembaga politik formal secara realita. Ternyata di Indonesia juga perwakilan perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik, perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang A. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratis adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai. Keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan. Yang B. Secara kualitas, keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan affirmative action, yang artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik. Di beberapa negara dalam proses pemilihan dan kandidat untuk anggota parlemen, masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sri. Waktu dan tempat yang Partisipasi politik perempuan. Di antara bentuk partisipasi nyata perempuan adalah dengan melihat keterwakilan mereka di panggung politik dan lembaga politik formal. Secara realitas, ternyata di Indonesia tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokrasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental. B. Secara kualitas, keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan affirmative action. Artinya harus dengan kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik. Perempuan dan politik dalam menciptakan keserasian sosial. Kehidupan masyarakat dapat diamati dari adanya interaksi sosial antar individu yang ada dalam masyarakat. Proses interaksi sosial bisa saja berwujud persaingan dan konflik, namun sangat dimungkinkan berbentuk kerjasama yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keserasian sosial, kedamaian, keserasian dan harmonisasi sosial. Keserasian sosial antar kelompok lintas etnik dan masyarakat multietnik tidak dapat terlepas dari adanya keterlibatan kaum perempuan. Saya kembalikan kepada moderator. baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Jessica. Waktu dan tempat yang silahkan. Dari Jessica. Sebagai advokat, perempuan dan sebagai asisten besar milik setiap harus hanya kualitasnya perempuan harus hingga pada nanti akan jalur politik dan hal aspirasi politik harus terus mengasah kemampuan di berbagai bidang. Semua sudah siap diaplikasikan
Kewakilan perempuan jangan sekedar penuhi, didorong melalui regulasi agar komposisi perempuan terakomodasi di parlemen. Saya Perempuan dan politik sebagai aset bangsa. Perempuan dalam politik merupakan aset besar milik tiap bangsa yang harus tetap didorong maju. Bukan hanya kualitas melainkan juga kuantitasnya. Perempuan harus melek politik hingga pada saatnya nanti kita akan mampu berjuang bersama laki-laki di jalur politik. Perempuan memiliki kemampuan sama dengan laki-laki dalam hal aspirasi politik. Kaum perempuan harus tetap mengasah kemampuan di berbagai bidang sehingga pada saatnya berjuang. Semua sudah siap diaplikasikan keterwakilan perempuan, jangan sekedar dipenuhi kuota, namun harus didorong melalui regulasi agar komposisi perempuan bisa ikut rekomendasi di parlemen. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih Bapak dosen. Kami tutup presentasi. Terima kasih.